Hai, saya Ana. Apa kenangan pertamamu? Milik saya adalah pertengkaran orang tua saya. Ibuku sangat suka memerintah dan selalu membentak ayahku. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan meninggalkan kami. Ini dia, aku dan adikku mandi. Pada hari ayahku pergi, ibuku menyeret kami ke klub skating. Aku mengorbankan karirku demi ayahmu yang pecundang. Tapi kalian berdua akan menjadi bintang. Keputusan ibu menjungkir balikkan hidup kami. Setidaknya nyawa mandi. Dia adalah sosok skater alami, anak yang brilian. Dia akan menjadi juara. Jadi, saya memasuki gelanggang es dan, Ana, kamu sangat canggung. Tidak bisakah kamu menjadi lebih seperti kakakmu? Mandi terbang melintasi es seperti kupu-kupu. Dia membuatku terlihat seperti raksasa yang kikuk. Lain kali, ibu mengajak Mandi ke klub. Adikku mulai dilatih oleh pelatih terbaik dan segera memenangkan medali pertamanya. Ibu menyayangi Mandi dan membual tentangnya kepada semua orang. Aku kesal karena adikku mendapat semua perhatian, tapi aku tetap mencintainya. Kami tumbuh dewasa dan Mandi menjadi ratu es. Saya lupa berapa banyak medali yang dia menangkan. Wawancara, kilatan kamera, dan pakaian indah adalah bagian dari hidupnya. Dan aku bahkan tidak akan membicarakan pacarnya, Richard. Dia adalah model yang sedang naik daun, setenar saudara perempuan saya. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Aku begitu bersemangat membicarakan adikku, hingga aku benar-benar lupa menceritakan lebih banyak tentang diriku padamu. Ini dia, membuat ramuan seperti penyihir. Olahraga bukanlah kesukaanku, jadi aku mencoba mencari hal lain yang aku kuasai. Dan saya segera menyadari bahwa saya menyukai kimia, terutama dari percobaan dengan formulasi yang berbeda dan memperoleh hasil yang tidak biasa. Saat saya melakukan itu, saya merasa seperti Marie Curie. Hubunganku dengan Mandi tidak baik, sama seperti ibu kami. Dia hampir tidak memperhatikan saya. Adikku selalu terlalu sibuk menikmati kejayaannya. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku selalu berada dalam bayangannya. Namun suatu hari, hidup kami berubah. Ingin tahu kejadiannya? Tonton saja videonya sampai selesai. Dan jangan lupa klik suka. Terima kasih. Semuanya dimulai sehari sebelum ulang tahun ibu. Saya sedang mencoba mencari hadiah yang sempurna untuknya di mall ketika sebuah toko menarik perhatian saya. Di sini Anda dapat membuat wewangian Anda sendiri. Kami memiliki semua bahan yang Anda butuhkan. Itu ide yang bagus. Aku bisa membuatkan parfum unik untuk ibu. Saya membeli semua yang saya butuhkan dan pulang. Saat saya berjalan, langit menjadi mendung. Ada kilat dan kemudian saya mencium bau ozon. Aroma ini bercampur dengan aroma bunga sakura. Wow, itu luar biasa. Untungnya, saya baru saja membeli minyak yang memungkinkan saya menciptakan kembali bau itu. Saya sangat terinspirasi sehingga saya menghabiskan sepanjang malam memilih bahan-bahan dan mencoba menciptakan kembali aroma istimewa itu. Not dasarnya adalah jacaranda, dan kemudian saya perlu menambahkan vanila. Saya menyemprot pada percobaan pertama saya dan segera menutup hidung saya dengan tangan. Itu menjijikan, baunya seperti ruang ganti pria. Saya akhirnya mendapatkannya pada percobaan kelima. Sempurna. Saya mendengar suara di balik pintu, jadi saya melihat ke lorong dan melihat Mandi menyelinap keluar. Kemana kamu akan pergi saat ini? Untuk melatih. Kompetisi penting akan segera tiba, jadi saya perlu berlatih siang dan malam. Tingkah laku Mandi tampak mencurigakan bagiku, tapi aku memutuskan untuk tidak peduli. Keesokan harinya, saya tinggal di sekolah untuk kelas kimia tambahan. Ketika saya sampai di rumah, saya melihat orang-orang yang tidak saya kenali di sana. Ibu tampak kesal saat dia melihat sesuatu. Aku mengikuti pandangannya dan melihat Mandi berdiri di samping Richard dan bersandar pada kruk. Kakinya digips. Apa yang telah terjadi? Saya terjatuh saat latihan dan kaki saya patah. Itu sebabnya ibu sangat stres. Dia mungkin khawatir Mandi tidak bisa berkompetisi lagi. Tak lama kemudian, para tamu mulai memberikan hadiah mereka kepada ibu kami. Saya suka lukisan abstrak. Terima kasih. Luar biasa. Itu akan terlihat indah di lorong kita. Saat tiba giliranku, aku sangat khawatir. Saya membuat parfum ini sendiri. Ibu tiba-tiba menjadi bersemangat dan kilau muncul di matanya. Kamu mempunyai talenta. Mandi sungguh mengecewakanku. Jangan marah padanya. Bukannya dia jatuh dengan sengaja. Latihan di malam hari pasti sulit. Apa yang kamu bicarakan? Dia bilang padaku dia terjatuh dari tangga. Ibu marah dan langsung menyerang Mandi. Di mana kau tadi malam? Saya berada di rumah. Jangan berbohong padaku. Ana memberitahuku segalanya. Kamu pengkhianat. Anda memberi saya pergi. Mandi berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya, tapi ibu tidak tampak kesal. Sebaliknya, dia terlihat sangat senang dengan hadiahku. Segera, Richard mendatangi saya. Jadi kamu membuat parfum? Baiklah, paman saya adalah seorang pengusaha. Dia berencana untuk segera berinvestasi di startup yang menjanjikan. Ini kartunya. Anda dapat berbicara dengannya tentang ide Anda. Setelah Richard pergi, saya melihat kartu itu dan mengedipkan mata beberapa kali. Apakah ini benar-benar terjadi padaku?
Aku hanya merasa terganggu karena Mandy marah padaku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, tapi entah kenapa, aku masih merasa seperti pengkhianat. Saya melihat Richard memberi Anda kartu nama. Kamu baik-baik saja, Anna. Ibu membual tentang aku kepada para tamu sepanjang malam. Saya merasa seperti berada di alam semesta paralel. Anna sangat berbakat. Lihat saja parfum ini. Bisakah Anda mencium aroma kembang sepatu yang lezat? Anda tahu persis apa yang aku suka. Pada titik tertentu, saya mendapati diri saya tersenyum, menjadi pusat perhatian sungguh luar biasa. Ibu saya akhirnya memperhatikan saya. Keesokan paginya, saya menelepon Paman Richard. Tawaranku tersampaikan pada Tuan Thompson. Dia menyuruh saya datang ke kantornya beberapa hari kemudian dan mempresentasikan ide bisnis saya. Saya tidak bisa lagi berkonsentrasi pada pelajaran sekolah. Hanya parfum yang terpikir olehku. Saya ingin menciptakan wangian baru yang berbeda. Ini membuatku gila. Apakah kamu tidak apa-apa? Saya bahkan tidak menyadari bahwa rekan saya telah mendatangi saya. Saya hendak merespons ketika saya melihat wallpaper di ponselnya. Itu adalah foto pegunungan Alpen. Dan itu, saya akan menciptakan wangian menyegarkan yang unik. Oh, apa kabarmu? Dia masih berbicara, tapi saya berlari ke lab. Apa yang harus saya tambahkan ke nada tengah? Mungkin geranium. Apakah ada yang meninggal di sini? Aku akan membersihkan laboratorium. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya saya berhasil. Keharumannya benar-benar ajaib. Parfumnya sudah siap, sekarang saatnya mencari cara untuk memperkenalkannya kepada TN Thompson. Ibu tetap di sisiku sepanjang waktu. Aku membeli kue mangkuk favoritmu. Mandy membuatku jengkel. Dia terus menatapku dan mendengus marah. Suatu hari, saya berada di dekat jendela ketika saya melihat sebuah mobil tak dikenal datang. Beberapa menit kemudian, Mandy meninggalkan rumah. Seminggu sebelumnya, ibuku akan menanyai adikku, tapi sekarang dia sepertinya sudah melupakan keberadaannya. Mandy dan aku bertukar tempat. Dan sejujurnya, saya menikmatinya. Perut saya mual sebelum pertemuan dengan Pak Thompson. Jangan kecewakan aku seperti yang kakakmu lakukan. Fit sudah menunggu kami di pintu masuk. Saat menaiki tangga, tiba-tiba saya tersandung dan hampir terjatuh. Itu sangat memalukan. Sangat. Bahwa aku sangat canggung. Saya hampir menjatuhkan sampel parfum. Tapi Richard membantuku mendapatkannya. Jari-jari kami bersentuhan dan aku merinding. Hati-hati. Penampilannya yang penuh kasih sayang membuatku tersipu. Baru pada saat itulah aku menyadari betapa indahnya mata Richard. Apa yang aku pikirkan? Apakah dia pacar kakak perempuanku? Richard membawa kami menemui TN Thompson. Tangan saya gemetar hebat sehingga semua sampel mengeluarkan suara. Tapi aku seharusnya tidak terlalu khawatir. TN Thompson sangat baik. Saya menunjukkan sampel parfum saya dan menceritakan kepadanya tentang ide bisnis saya tanpa masalah. Ini memiliki aroma yang sangat menyenangkan dan menyegarkan. Saya terinspirasi oleh pegunungan Alpen. Saya ingin mensponsori proyek Anda. Kami akan meluncurkan lini parfum. Saya terkejut dengan tawarannya. Meskipun saya telah bekerja keras, saya hampir tidak percaya bahwa saya telah mencapainya. Setelah Tuan Thompson dan saya menandatangani kontrak, Richard menawari saya tumpangan pulang. Kamu bisa pergi, Anna. Ibumu dan aku masih perlu bicara. Richard membawaku pulang dan aku melihat Mandy di jendela. Dia tampak tidak senang. Apakah kamu tidak ingin memeriksa pacarmu? Lain waktu, saya sedang sibuk sekarang. Saat aku memasuki rumah, Mandy menatapku. Yang mengejutkan saya, dia mengambil vas dari meja dan melemparkannya ke lantai dengan marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Pacarmu baru saja memberiku tumpangan. Aku tidak peduli dengan Richard. Ini bukan tentang dia. Kalau begitu, tentang siapa? Tentang ibu kita. Tidak bisakah kamu melihat dia memanfaatkan kita untuk menjadi kaya? Dia selalu mengontrol setiap gerak-gerikku. Saya tidak diperbolehkan melakukan apapun selain latihan, meskipun saya benci figur skating. Itu sebabnya akhir-akhir ini aku bersikap sinis dan kasar. Bahkan denganmu, Mandy meledak ke arahku. Sesuatu yang dia katakan membuat mataku melebar. Ternyata ibu mengajaknya pacaran dengan Richard hanya karena Richard terkenal. Aku sudah jatuh cinta dengan pria lain untuk sementara waktu sekarang. Namanya Patrick, keluarganya miskin, tapi dia luar biasa. Dia suka memanja. Ketika Anda menangkap saya sore itu, saya sedang menyelinap keluar untuk pergi hiking bersamanya. Kami ingin melihat matahari terbenam di pegunungan, tetapi saya terjatuh dan kaki saya patah. Ini membuatku terdiam. Aku tidak percaya Mandy akan melakukan itu pada Richard. Dia tahu, ini mungkin terdengar aneh, tapi saya menghargai apa yang terjadi. Ibu akhirnya meninggalkanku sendirian. Tapi Anda perlu berhati-hati. Dia memanfaatkanmu seperti dia memanfaatkanku. Saya pikir Anda hanya iri karena Anda bukan lagi pusat alam semesta. Kamu tidak tahan melihat ibu hanya peduli padaku sekarang. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Aku sudah memperingatkanmu. Suasana hati saya sedang buruk setelah percakapan kami dan menghabiskan sepanjang malam mencoba parfum dan menciptakan wangian baru untuk mengalihkan perhatian saya. Mandy dan aku berhenti bicara, tapi aku melihatnya berkencan dengan Patrick beberapa kali.
Bagaimana Mandy bisa mengkhianati Richard seperti itu? Dia berhak mengetahui kebenarannya. Tak lama kemudian, hari yang saya tunggu-tunggu akhirnya tiba. Thompson menyewa sebuah ruangan yang indah sehingga saya bisa menunjukkan parfum saya. Ibu memberikanku gaun yang indah untuk peluncurannya. Anna, waktumu untuk bersinar telah tiba. Thompson mengundang semua blogger dan jurnalis lokal untuk menghadiri presentasi saya. Richard dan Mandy juga ikut. Adikku tampak seperti baru saja makan lemon. Sebelum presentasi saya dimulai, saya mendekati Richard dan mengatakan kami perlu bicara. Anda pria baik dan Anda berhak mengetahui kebenaran. Mandy hanya mengencanimu karena ibu kita yang menciptakannya. Aku tahu, agen saya bersikeras agar saya tampil sebagai bintang skating yang sedang naik daun untuk mempertahankan popularitas saya. Hubungan kami adalah aksi publisitas. Mandy dan saya berbicara dan memutuskan untuk putus. Jantungku langsung berdebar kencang. Jadi Richard dan Mandy bukan lagi pasangan? Saat saya melihat pria tampan di depan saya menyadari bahwa sekarang saya punya kesempatan. Pada suatu saat, saya melihat sebuah mangkuk besar di tengah lorong. Saya bertanya-tanya untuk apa itu. Tiba waktunya untuk memulai presentasi. Saya telah menyiapkan pidato dan hendak memberitahu semua orang apa yang menginspirasi saya untuk menciptakan setiap parfum. Bisakah saya memulai? Yang mengejutkan saya, ibu saya dan T. Thompson tertawa. Saya tahu Anda sudah menyiapkan pidato lengkapnya, tapi bukan itu yang kami perlukan. Nak, kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kami akan mengurus semuanya. Anda harus masuk ke dalam mangkuk itu. Kami mengisinya dengan parfumnya. Promosi seperti ini akan membuat orang berbicara lebih baik daripada pidato yang membosankan. Saya hanya bisa melihat mereka. Thompson dan ibu merencanakan segalanya dengan benar sejak awal. Saya tidak yakin bagaimana perasaan saya tentang ini. Saya menginginkan sesuatu yang sedikit berbeda. Ibu meraih sikuku dan mendesis ke arahku dengan marah. Jangan kecewakan aku seperti yang kakakmu lakukan. Anda ingin menjadi bintang, bukan? Pada akhirnya, saya memasuki mangkuk. Richard dan Ten. Thompson ada di dekatnya. Semua orang menatapku dan memfilmkanku. Bukankah Anda menggemaskan? Lihat, dia terlihat seperti boneka. Gadis, lihat di sini. Saya merasa sangat tidak nyaman. Semuanya terasa salah dan memalukan. Saya diarak seperti monyet di sirkus. Apalagi yang ibuku suruh aku lakukan demi uang? Mungkin Mandy benar. Pada titik tertentu, saya dan saudara perempuan saya saling memandang. Mandy menggelengkan kepalanya karena kecewa. Saya tidak ingin menonton pertunjukan murahan ini. Mandy berbalik dan hendak pergi, tapi tanpa sengaja tongkatnya membentur meja. Meja terbalik dan sampel parfum berjatuhan. Tidak. Ibu berlari ke meja, tapi bukannya membantu Mandy berdiri, dia malah mengambil sampel parfum. Dia takut mereka akan pecah. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Saat itu, yang aku rasakan hanyalah rasa jijik. Mandy benar dan aku seharusnya mendengarkannya. Ibu menghasilkan uang di belakang kami. Ini membuat darahku mendidih. Saya keluar dari mangkuk, membantu Mandy berdiri dan menyerahkan krupnya. Kami pergi menuju pintu bersama-sama. Anna, menurutmu kamu akan pergi kemana? Ibu mencoba menghubungi kami, tapi Patrick sudah menunggu di pintu. Kami segera masuk ke mobilnya. Tunggu sebentar, maaf. Aku tidak mempercayaimu. Anda benar tentang segala hal. Saya tiba-tiba menyadari bahwa saya lebih bahagia ketika ibu saya tidak memperhatikan saya. Melakukan eksperimen di laboratorium memberi saya lebih banyak kegembiraan daripada Mandy dengan parfum. Saya sudah berpikir untuk pindah untuk sementara waktu sekarang. Ibu mengambil semua penghasilanku. Saya yakin dia akan mengambil uang Anda juga. Aku tidak ingin kami menjadi bonekamu lagi. Dan apa yang bisa kita lakukan? Lalu Mandy memberitahuku rahasia lain. Saya baru-baru ini bertemu ayah kami. Patrick dan saya telah mengunjunginya beberapa kali. Dia sudah lama menikah dengan wanita lain, tapi dia tetap bersedia menerima kita. Aku tidak ingat ayahku dengan baik dan aku ragu. Tapi aku memutuskan untuk mempercayai Mandy dan mengikuti rencananya. Kami kembali ke rumah dan berkemas dengan cepat. Sebelum berangkat, kami meninggalkan pesan kepada ibu yang menyatakan kami ingin tinggal bersama ayah. Patrick membawa kami ke rumah ayah kami dan seorang pria segera datang menemui kami. Sayang, aku sangat senang melihatmu. Anna, aku sangat merindukanmu. Ayah dan istrinya Julia menyambut kami dengan hangat. Julia memperlakukan kami seperti putrinya sendiri. Saat makan malam keluarga, Mandy dan saya berbicara dari hati ke hati. Akhir-akhir ini kami tidak bertemu langsung karena ibu kami. Tapi sekarang kita bisa meninggalkan masa lalu. Terus, aku minta maaf karena menghilang dari hidup kalian. Tapi kamu kenal ibumu. Dia tidak akan membiarkanku dekat denganmu. Ayah sepertinya serius dan aku tidak bisa terus marah padanya. Ibu kami tidak mengejar kami. Apakah Anda percaya itu? Dia bahkan tidak menelepon. Itu sama sekali tidak terdengar seperti dia. Keesokan paginya, saya menerima telepon dari Pak Thompson.
Meski kemarin Anda kabur, banyak orang yang tertarik dengan parfum Anda. Saya ingin melanjutkan kerjasama kita. Oke, tapi hanya dengan persyaratanku. Saya akan mempromosikan parfum sesuai keinginan saya. Tidak perlu lagi berenang di depan orang banyak. Anehnya, Pak Thompson setuju. Saya berada di Cloud 9. Saat sarapan, saya menyadari bahwa Mandy akhirnya melepas gipsnya. Aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting. Saya memberitahu Mandy dan ayah saya bahwa saya ingin terus membuat parfum. Aku sangat bangga padamu. Ngomong-ngomong, Mandy, setelah gipsmu lepas, kapan kamu akan mulai bermain skating lagi? Saya tidak akan kembali. Saya memutuskan untuk istirahat dan mencari tahu apa yang ingin saya lakukan dalam hidup saya. Figur skating adalah impian ibu. Keesokan harinya, Pak Thompson kembali mengatur presentasi untuk saya. Akhirnya, saya bisa memberikan pidato dan menceritakan kepada semua orang apa yang menginspirasi saya untuk membuat parfum. Semua orang tampak terkesan. Saya berada di Cloud 9. Kali ini aku tidak merasa seperti monyet. Sebaliknya, saya merasa tidak berbobot, seperti hendak terbang. Setelah presentasi, saya diwawancarai dan difoto untuk sampul majalah remaja. Lalu Richard mendatangiku sambil tersenyum. Anda adalah bintang sungguhan sekarang. Kami akan menjadi pasangan yang serasi. Apakah ini caramu mengajakku kencan? Ya, tapi pertama mari kita buat kontrak. Kamu tidak bisa menjadi pecundang seperti kakakmu. Saya punya standar. Pada saat itu, saya melihat Richard dalam sudut pandang baru. Semua mimpiku sebelumnya tentang dia runtuh seperti rumah kartu. Dia hanya ingin berkencan denganku agar orang-orang membicarakan kami. Aku tersenyum lembut lalu. Ayah, Yupes, aku minta maaf. Kamu tahu betapa canggungnya aku. Tanpa menunggu jawaban Richard, aku berbalik dan pergi. Ketika aku kembali ke rumah ayahku, aku ingin berbicara dengan adikku, tapi dia tidak bisa ditemukan. Pernahkah kamu melihat Mandy? Kami memintanya untuk kembali ke rumah ibunya. Apa? Mengapa? Nah, apa gunanya membiarkan dia tetap seperti ini? Dia tidak akan menjadi atlet profesional lagi, jadi dia tidak akan menghasilkan uang. Mengapa kami mendukungnya? Tapi jangan khawatir, Anda adalah bintang kami dan kami mencintaimu. Saya sangat terkejut. Mengapa hal ini terjadi lagi? Aku tidak akan mendukung kamu dan orang-orang munafik kamu. Saya pergi ke rumah ibu, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Ketika saya menelepon Mandy, dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Kamu ada di mana? Dengan ibu di rumah sakit. Dia mengalami gangguan saraf setelah membaca catatan kami. Jadi itu sebabnya dia tidak menelepon kami. Saya segera pergi ke rumah sakit. Aku meninggalkan rumah ayah dan menyuruh Richard pergi ke neraka. Kamu lebih penting bagiku daripada cinta palsu mereka. Saat Mandy memelukku, air mataku pedih. Saat itulah aku menyadari betapa aku merindukan adikku. Meskipun Mandy dan aku marah pada ibu, kami tetap membantunya pulih. Kami merawatnya di rumah sakit dan setelah dia keluar, gadis-gadis, aku minta maaf. Saya memberi banyak tekanan pada Anda. Saya berjanji segalanya akan berbeda mulai sekarang. Mandy dan aku bertukar pandang. Baik saya maupun saudara perempuan saya tidak mempercayai kata-kata ibu kami. Aku ragu dia akan berubah. Itu sebabnya kami pindah segera setelah kami berusia 18 tahun. Saya kuliah untuk belajar kimia, tetapi saya tidak berhenti membuat parfum. Sejujurnya, terkadang saya terinspirasi oleh hal-hal teraneh. Mandy juga menemukan panggilannya. Dia berkeliling dunia dengan Patrick sebagai sukarelawan. Aku dan adikku jarang bertemu, tapi tidak ada jarak yang bisa memutuskan hubungan kita. Berbeda dengan orang tua kita tahu arti sebenarnya dari kata keluarga. Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Beritahu saya di komentar di bawah.